Maroko 2025, gelaran kompetisi sepak bola terbesar di benua Afrika dilaksanakan. Setiap negara menyajikan permainan terbaiknya. Setiap negara berupaya mencari kemenangan, dan setiap negara mengejar gelar juara. Tapi ada satu yang terlewatkan, bukan permainan, bukan yang ada di atas lapangan, bukan juga selebrasi yang dirayakan, tapi pemain ke-12 yang setia di tribun lapangan. Sekilas dari layar kaca, hanya sekelompok manusia yang bersorak-sorai menyemangati negaranya masing-masing. Disitulah ada seorang supporter dengan ciri khasnya yang tak bersuara, tanpa atribut negaranya. Ia hanya diam, berdiri, dan mengangkat tangan sepanjang pertandingan. Tapi sosok siapa yang ia tirukan? Jawabannya adalah Patrice Lumumba, Perdana Menteri pertama Republik Demokratik Kongo, sekaligus pejuang anti-kolonialisme bagi bangsanya. Ia tidak lahir sebagai pemimpin. Patrice Lumumba lahir pada tahun 1925 di sebuah wilayah kecil di Kongo, Belgia, tanah yang kaya akan sumber daya, namun dikendalikan sepenuhnya oleh kekuasaan kolonial. Ia tumbuh dalam sistem kolonial yang dikendalikan oleh Belgia, di bawah kekuasaan figur seperti Raja Leopold II di masa sebelumnya, yang meninggalkan warisan eksploitasi panjang di wilayah itu. Ia tumbuh di tengah sistem yang membatasi hampir segalanya. Pendidikan terbatas, kesempatan sempit, dan masa depan yang telah ditentukan sejak awal. Namun, Lumumba tidak sepenuhnya mengikuti arus itu. Ia belajar, tapi tidak selalu di ruang kelas. Dari buku, dari pengalaman, dan dari realitas di sekitarnya. Ia bekerja sebagai pegawai pos. Dari sanalah ia mulai menulis, menjadi jurnalis, dan perlahan mulai memahami dunia luar. Ia banyak membaca tentang kemerdekaan, tentang nasionalisme, tentang perubahan yang sedang terjadi di berbagai belahan Afrika. Dari sana, kesadarannya tumbuh bahwa ketidakadilan bukan kebetulan. Ia adalah sistem, dan sistem itu bisa dilawan. Akhir 1950-an, namanya mulai dikenal, bukan karena kekuasaan, tapi karena suaranya yang lantang. Konferensi-konferensi internasional mulai membicarakan dekolonisasi. Salah satunya di Accra, tempat para pemimpin Afrika mulai merumuskan masa depan bangsanya tanpa kolonialisme. Dan di dalam negeri, Lumumba juga mulai bergerak. Namanya mulai dikenal, pidatonya mulai didengar. Ia bukan hanya aktivis, ia adalah simbol. Ia berbicara tentang kemerdekaan, tentang persatuan, dan tentang Kongo yang berdiri tanpa dikendalikan. Dari situlah, kemudian ia mendirikan Movement National Congolese, sebuah gerakan yang menolak perpecahan etnis dan menuntut satu Kongo yang bersatu. Dalam waktu singkat, ia naik dari aktivis menjadi pemimpin nasional. Di tahun 1960, ia menjadi Perdana Menteri pertama Kongo setelah negara itu merdeka, mendampingi Joseph Fasakubu sebagai presidennya. Namun, perjalanannya tidak panjang. Hanya dalam hitungan bulan, krisis datang. Kudeta, penangkapan, dan pengkhianatan politik. Dan pada Januari 1961, perjalanan itu berakhir. Ia dieksekusi tanpa pengadilan terbuka, tanpa perlindungan dari seorang anak
di bawah sistem kolonial, menjadi pemimpin sebuah negara, lalu jatuh dalam pusaran konflik global. Akhir 1950-an, Afrika mulai bergerak. Satu persatu wilayah mulai melepaskan diri dari kolonialisme, dan gelombang itu sampai ke Kongo. Di tengah arus perubahan itu, Patrice Lumumba tidak memilih untuk diam. Ia mulai berbicara lantang tentang kemerdekaan, tentang martabat, tentang sebuah bangsa yang tidak lagi tunduk pada kekuasaan asing. Tahun 1958 menjadi titik penting di Accra dalam konferensi rakyat Afrika. Lumumba bertemu dengan para pemimpin anti kolonial dari berbagai negara. Di sana ada sosok seperti Kwame Nkrumah yang telah lebih dulu membawa Ghana menuju kemerdekaan. Dari pertemuan itu, satu gagasan menguat bahwa kemerdekaan bukan hanya mungkin, tapi mendesak. Sepulang dari Accra, Lumumba bergerak lebih cepat. Ia mendirikan Movement National Congolese, sebuah gerakan yang berbeda dari yang lain. Tidak berbasis etnis, tidak terikat wilayah. Ia berbicara tentang satu, Kongo yang bersatu. Pesannya sederhana namun kuat. Kemerdekaan harus milik semua manusia. Namun, perjuangan itu tidak berjalan mulus. Pemerintah kolonial Belgia yang menguasai Republik Demokratik Kongo melihatnya sebagai ancaman. Tahun 1959, kerusuhan pecah di Leopoldville. Gelombang protes meluas, ketegangan mulai meningkat, dan Lumumba ditangkap. Ia dipenjara, dibungkam. Namun, justru dari sanalah namanya semakin dikenal. Tekanan internasional mulai meningkat. Belgia tidak bisa lagi menahan gelombang perubahan. Akhirnya, konferensi meja bundar di Brussels digelar pada awal 1960. Lumumba dibebaskan dan diundang untuk ikut dalam negosiasi masa depan Kongo. Dalam waktu yang singkat, arah sejarah berubah dan tanggal 30 Juni 1960 di hadapan dunia, Kongo menyatakan kemerdekaannya. Di hari itu, di kota Leopoldville, Lumumba berdiri di hadapan Raja Belgia, Raja Baudouin, dan dia melakukan sesuatu yang tidak direncanakan. Ia berbicara, bukan pidato formal, bukan rangkaian kata diplomatis, tetapi sebuah pengakuan tentang penderitaan rakyat Kongo di bawah kolonialisme. Disitulah ia bercerita dengan membara tentang kerja paksa, tentang penghinaan, tentang luka yang tidak terlihat. Pidato itu mengguncang bagi rakyat Kongo, sebab itu adalah suara kebenaran. Namun, bagi kekuatan kolonial, kalimat tersebut adalah tantangan terbuka. Sejak saat itu, posisi Lumumba berubah. Ia bukan lagi pemimpin baru. Ia menjadi simbol perlawanan dan sekaligus ancaman bagi kolonialisme. (1960) kemerdekaan baru saja diumumkan. Namun, bagi Kongo, kemerdekaan bukanlah akhir dari konflik. Bahkan, inilah pijakan awalnya. Beberapa hari setelah 30 Juni 1960, ketegangan langsung meledak. Di dalam negeri, militer mulai memberontak. Sedangkan di luar, kepentingan asing mulai bergerak. Dan di jantung krisis itu, berdiri Patrice Lumumba. Wilayah Katanga, daerah yang kaya akan mineral, mulai berupaya menyatakan pemisahan diri
didukung oleh kekuatan Belgia dan dipimpin oleh Moise Tshombe. Kongo yang baru merdeka terancam terpecah. Ancaman tersebut membuat Lumumba meminta bantuan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan penjaga perdamaian dikirim, namun mereka tidak diberi mandat untuk menumpas pemberontakan Katanga. Bagi Lumumba, itu tidak cukup, dan di titik itu, ia mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia meminta bantuan ke Uni Soviet, negara adidaya yang menjadi musuh dalam Perang Dingin bagi dunia Barat. Langkah itu bukan sekedar strategi, ia adalah sinyal. Apalagi di saat itu, Perang Dingin masih berlangsung. Bagi Barat, Lumumba tidak lagi hanya sebatas negarawan. Ia menjadi ancaman ideologis dunia Barat karena kedekatannya dengan Uni Soviet. Tapi, tekanan terhadapnya tidak berhenti di antara pemberontakan dan dunia Barat saja. Di dalam parlemen, konflik politik memuncak. Presiden Joseph Kasavubu memecat Lumumba yang langsung dijawab dengan penolakan. Dua kekuasaan berdiri dalam satu negara. Dan disitulah muncul sosok ketiga, Mobutu Sese Seko, seorang perwira militer yang mengambil alih kendali melalui kudeta. Sebelumnya, Mobutu Sese Seko adalah bagian dari Force Publique, sebuah satuan yang mempertahankan kekuasaan kolonial di era kolonialisme Belgia. Dari latar belakang inilah menjadikan Lumumba target penahanan negara, dan kemudian ia ditangkap, dipindahkan, dikawal, hingga dijauhkan dari keluarga dan pendukungnya. Namun, keputusan terpenting tidak hanya dibuat di Kongo. Dokumen yang kemudian terungkap menunjukkan keterlibatan pihak asing seperti CIA dan pemerintah Belgia sebagai upaya menyingkirkan Lumumba dari perpolitikan Afrika. Januari 1961, Lumumba dipindahkan ke Katanga, wilayah yang sebelumnya melakukan pemberontakan, sebuah tempat di mana keputusan akhir telah menunggu. Di sana, ia tidak sendiri. Bersama dua rekannya, ia menghadapi malam terakhir di bawah otoritas pemerintahan Katanga dan di tengah kehadiran pejabat serta perwira Belgia di lokasi. Perintah itu dijalankan. Eksekusi dilakukan oleh pasukan Katanga di bawah struktur kekuasaan Moise Tshombe dan keterlibatan langsung perwira. Tidak ada pengadilan, tidak ada pembelaan, hanya keputusan sepihak yang dieksekusi dalam gelap. Setelah itu, tubuh mereka tidak hanya dikuburkan, mereka dihilangkan. Seorang perwira Belgia, Gerard Soite, kemudian mengakui keterlibatannya dalam menghancurkan jasad, memotong, dan melarutkannya dalam asam. Sebuah upaya untuk menghapus jejak secara harfiah. Namun yang hilang hanya secara fisik. Sosoknya tidak benar-benar hilang dalam sejarah. Kematian Lumumba justru mengubahnya dari seorang pemimpin menjadi simbol global. Kematian itu tidak berhenti di Katanga. Ia bergerak, menyebar melintasi batas negara. Ketika kabar kematian Patrice Lumumba mulai diketahui dunia, reaksi tidak datang dalam diam. Ia datang dalam bentuk kemarahan.
Di Beograd, Yugoslavia, ribuan orang turun ke jalan. Mahasiswa memenuhi pusat kota. Buruh ikut bergabung. Dan gelombang massa bergerak menuju kedutaan Belgia. Di Brussels, ibu kota Belgia, suasana tidak kalah tegang. Protes muncul di jantung negara yang pernah menguasai Kongo. Pertanyaan diarahkan langsung kepada pemerintah. Dan tanggung jawab mulai diperdebatkan di ruang publik. Di kota lainnya, seperti Maribor, gelombang solidaritas juga muncul. Mahasiswa dan warga berkumpul. Memang tidak sebesar di Beograd, namun cukup untuk menunjukkan satu hal, bahwa kabar kematian Lumumba tidak berhenti sebagai berita. Ini adalah pemicu. Beberapa aksi bahkan berubah menjadi bentrokan. Simbol-simbol diplomatik diserang. Dan amarah itu benar-benar nyata. Di Kairo, demonstrasi digelar sebagai bentuk solidaritas bersama bangsa Afrika. Di Accra, rakyat turun ke jalan, dukung oleh kepemimpinan Kwame Nkrumah yang secara terbuka mengecam kematian Lumumba. Bahkan di New York, protes terjadi di sekitar markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, menuntut kejelasan dan keadilan. Dari benua Eropa ke Afrika hingga panggung internasional, nama Lumumba berubah menjadi simbol perlawanan global. Dan di tengah gelombang itu, muncul satu bentuk lain dari respons dunia, yaitu pengabdian. Di Moskow, sebuah universitas didirikan untuk mahasiswa dari negara berkembang, yang kemudian diberi nama untuk menghormatinya, Patrice Lumumba People's Friendship University of Russia, sebuah tempat belajar yang membawa nama seseorang yang hidupnya didedikasikan untuk kebebasan. Di titik ini, Lumumba tidak lagi hanya milik Kongo, ia menjadi milik dunia sebagai simbol perlawanan, simbol keberanian, dan simbol dari harga yang harus dibayar untuk sebuah kemerdekaan. Sebab meskipun tubuhnya dilenyapkan, namanya justru semakin hidup di jalanan, di teriakan massa, bahkan hingga di tengah stadion sepak bola.